Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2022 Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Suryanti, Guru Produktif Farmasi SMK Muhammadiyah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya juga berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Farmasi LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mata pelajaran farmakognosi dengan materi pelajaran Simplicia Floss. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat lagi? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih ya untuk hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran untuk pagi ini, saya akan apresiasi satu orang. Yang pertama datang dan siapa? Silakan nanti memimpin doa hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warhamna amin. Terima kasih Nabi memimpin doa hari ini. Jadi sebelum saya akan absen ya. Dina Amelia. Hadir Bu. Kamila. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Adrian. Hadir Bu. Ahmad Bibali. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Reski Ilham. Hadir Bu. Sri Naya Luciana. Hadir Bu. Akbar. Hadir Bu. Muhammad Ali. Hadir Bu. Mutmainna. Hadir Bu. Muhammad Nabil. Hadir Bu. Hidayat Nurfala. Hadir Bu. Abdillah. Hadir Bu. Nur Fahmi. Nur Fahmi. Hadir Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini ya. Jadi tolong diperhatikan di atas. Ibu akan menampilkan gambar di atas. Ibu berdiri ya. Di sini ada gambar dua tentang materi pembelajaran hari ini. Kira-kira dari kedua gambar di atas ada yang bisa tahu apa gambar di atas? Obat. Pernah lihat gambar tersebut? Pernah Bu. Pernah? Kalau yang gambar kedua? Gambar kedua apa? Kopi kan. Pikir. Hah? Ada yang tahu? Bodi. Tahu? Jadi dari kedua gambar ini, yang pertama itu adalah kita kan belajar hari ini tentang Simplicia Floss atau bunga ya. Di sini kan ada bunga ya. Itu ada bunga. Melati. Jadi di sini ada bunga melati yang gambar kedua. Terus kalau yang gambar pertama apa? Pikir. Hujan. Oke. Apa kira-kira gambar yang pertama? Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Jadi ini adalah salah satu minyak urut ya. Minyak urut. Ini adalah salah satu minyak urut. Jadi saya akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jadi dari kedua gambar di atas, kalian akan merumuskan masalah-masalah yang kalian bisa dapat dari kedua gambar di atas ya. Kita masuk ke gambar kedua. Di sini ada kalian nanti dibimbing untuk orientasi pada masalah. Jadi ibu akan memberikan suatu masalah lewat gambar ya. Di sini ada gambar Simplicia. Jadi sebelum saya masuk ke materinya ini, mungkin kalian masih bingung ya dengan materi gambar
Kemarin kan kita sudah belajar tentang simplicia ya di kelas 10 kemarin ya. Masih ada yang mengingat pelajaran yang sebelumnya tentang apa itu simplicia? Satu orang yang tahu? Saya Bu. Semua tahu? Apa itu simplicia? Saya Bu. Silakan Kamila. Karena Kamila yang pertama kali angkat tangan dan Kamila yang respon. Silakan Kamila. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali ikatan lain yang berupa bahan yang Kecuali dinyatakan lain berupa dinyatakan lain pada simplicia. Jadi berupa bahan yang telah digunakan. Jadi simplicia adalah bahan alam, baik itu dari nabati, hewani, mineral yang belum mengalami proses pengolahan apapun, atau bisa juga dalam keadaan simplicia sudah mengalami proses pengolahan dalam bentuk keringnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita kemarin waktu di kelas 10 belajar tentang simplicia, sudah tahu apa itu simplicia. Kemudian ada beberapa kemarin yang sudah dijelaskan tentang apa itu simplicia dan contoh-contoh di kelas 10 dulu ya. Saya mau tanya lagi kembali, kira-kira bagaimana cara pengolahan simplicia? Bagaimana cara pembuatan atau pengolahan simplicia? Siapa yang tahu? Inaya? Caca? Silakan Caca. yang pertama pengumpulan bahan baku yang kedua serta bahasa yang ketiga pensucian, yang keempat pelajaran, yang
dari tanaman-tanaman Simples Plus yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, kemudian kalian mampu juga baik itu secara deskripsi atau sistematis membedakan juga mengenai sistematis tentang apa-apa yang termasuk Simplesia Plus. Kemudian tadi yang ketiga apa? Menguraikan ya. Nah, jadi kita bisa menguraikan, kemudian mengetahui juga bentuk-bentuk dari suatu bunga ya. Misalnya ada tangkainya bunga, ada putiknya, terus ada apa lagi bunga biasanya? Selain putik, ada tangkainya, ada mahkotanya ya. Nah, jadi kita harus mampu itu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, kalian mampu tadi membedakan Simplesia Plus. apa lagi? Mampu menguraikan, kemudian mampu memeriksa bagian-bagian bunga ya. Kemudian apa lagi? Mampu membuktikan secara makroskopis Simplesia Plus tersebut. Nah, jadi adapun rencana pembelajaran Ibu hari ini adalah ada 3 ya yang Ibu nilai pada saat pembelajaran sebentar. Yang pertama adalah sikap kalian ya pada saat pembelajaran yang Ibu nilai, kemudian bagaimana keterampilan kalian, kemudian bagaimana pengetahuan kalian pada saat pembelajaran. Jadi Ibu nilai dari situ bagaimana cara kalian nanti pada saat mengerjakan apa yang Ibu nanti akan berikan ya. Misalnya mengerjakan suatu lembar kerja. Nah, bagaimana nanti Ibu nilai dari situnya, kemudian penilaian selanjutnya adalah pada saat nanti evaluasi terakhir ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan membagikan LKPD ya. Tapi sebelum saya membagi LKPD ini, saya akan memberikan, nanti Ibu akan membagi 3 kelompok saja ya. Ini sudah rampung mungkin kelompok ini. Jadi saya akan membagi 3 kelompok. Kita akan belajar tentang Simplesia Plus ya hari ini ya, tentang bunga ya. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya di sini, kelompoknya Inaria yang pertama di tengah ya. Kelompoknya Dina sama Kamila, kemudian kelompoknya Dinaya ya. Kemudian kelompoknya Amili. Jadi kelompok 1 itu oleh Dina ya. Kedua Dinaya, kelompok 3 adalah Amil. Jadi saya bagi 3 kelompok saja jadi masing-masing kelompok itu harus aktif dalam hal mengerjakan lembar kerja kalian atau biasa disebut dengan LKPD. Jadi ada nanti lembar kerja yang kita akan bagikan. Jadi nanti kalian adapun di sini tujuan dari pembelajaran itu sudah jelasnya akan membedakan. Kemudian petunjuk LKPD yang Ibu akan lakukan di sini adalah kalian dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Kemudian kalian menjawab LKPD pada tempat yang telah disediakan. Jadi membuat dalam bentuk PowerPoint. Siapa yang sudah tahu membuat PowerPoint di sini? Sudah tahu semua kan? Sudah diajarkan kemarin ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bisa membuat lewat Android-nya boleh, ada yang bisa membuat lewat laptop atau komputer boleh ya. Jadi bebas. Nah, jadi nanti kalian di sini pengerjaannya selama 10 menit saja. Jadi ada 5 menit pengerjaan LKPD. Kalau bisa 10 menit saja tampil
membuat ya. Nanti mungkin kelompok 1, 2, 3 ya. Silakan dikerja. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Bertanya sama ibu. Kalian harus aktif satu kelompoknya, jadi satu orang yang sebagai nanti pada saat presentasi sebagai moderator. Satu teman-teman yang lain bisa jadi pemateri 1, pemateri 2 atau 3 ya. Dari satu kelompok itu ya. Nah, kemudian pada saat kalian mengerjakan itu harus secara berkelompok ya, harus aktif semua. Silakan dikerja. Waktunya 5 menit saja nih. Iya, dikerja. Silakan dikerja. Tolong lihat HP-nya. Ada saya kirim lewat grup tengah kelas. Ada di situ materi pembelajaran yang ibu kirim, modul sama materi aja. Tolong pada saat pengerjaan LKPD boleh lihat di situ, boleh melihat di internet juga atau di referensi buku lain. Untuk referensinya boleh ada di WhatsApp saya kirimkan materi modul sama materi aja. Jadi kalian boleh lihat di situ. Jadi nanti satu orang yang membuat PowerPoint, satu orang yang menulis di situ dulu, baru nanti pindahkan ke PowerPoint. Nah, kemudian yang kegiatan 1 itu sudah ya. Jadi nanti di kegiatan 1 itu nanti kalian bisa membedakan antara simplicia plus yang 1, tanaman yang 1 dengan tanaman yang lain. Aldi, aktif sama temannya. Nanti pada saat pemaparan di presentasi harus aktif semua ya. Jadi satu orang yang jadi moderator, satu orang teman yang lain menjadi pemateri ya. Kelompok 1 bagaimana? Kemudian yang kedua, di sini kan tujuan pembelajaran itu kan, jadi kalian mau membedakan beberapa jenis simplicia plus ya di kegiatan ini. Kemudian kalian bisa menguraikan baik itu dari nama tanamannya, nama lain, kemudian apa kandungannya. Jadi kalian bisa membedakan simplicia plus yang tanaman yang 1 dengan tanaman yang lain. Ini ada di sini, ada ini. Coba lihat di modulnya ibu yang saya kirim lewat WA ya. Saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD dari beberapa teman kalian. Silakan kelompok 1. Untuk PowerPoint-nya sudah dikirimnya. Dimasukkan ibu. Sudah kirimnya? Iya Bu, ada. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kami membagi pemateri di kelompok kami, yaitu ada pemateri 1 yaitu Nur Fahmi, pemateri kedua Mutmainah, dan materi ketiga Dina Amelia. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana cara membedakan simplicia plus. Kedua, bagaimana cara menguraikan sistematis simplicia plus. Ketiga, memeriksa bagian-bagian simplicia plus. Dan keempat, membuktikan secara makroskopis simplicia plus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ke-1. Silakan Nur Fahmi. Bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membedakan simplicia plus adalah berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Gambar simplicia tersebut adalah simplicia Cartamin plus. Kemudian Cartamin plus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Mutmainah. bagian rumusan masalah. Yang lain menghadap ke depan.
Mungkin cukup sekian. Mungkin ada Atau siapa tahu ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. silakan untuk saya memberikan kesempatan ya kepada dua kelompok ini untuk bertanya kepada kelompok satu atau ada mungkin yang memberikan tanggapan. Silakan. Silakan. Berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan tanggapan. Bisa dijelaskan kembali apa yang definisi ya? Definisi apa? Jadi kami bertanya sama kalian kelompok satu, apa yang dimaksud dengan simplician loss? Baik, Mungkin kelompok satu bisa menjawab, silakan. akan dijelaskan oleh Ya, silakan. Jadi simplician loss itu adalah bagian tanaman yang diambil dari bunga. Jadi bagian tanaman yang diambil berupa bunga ya. Ya, jadi berupa bunga yang diambil ya. apakah masih ada yang ingin bertanya? Kelompokmu, silakan. Masih ada? Mungkin semua sudah jelas. Cukup sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Nuwafani wa mayyasirun. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu. Mungkin saya persilakan kelompok satu untuk kembali duduk di tempatnya. Tapi saya ingin memberikan ya, kita memberikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Silakan kelompok dua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Yudhana, nama dari 1 Rizky Ilham, nama dari 2 Bella Sholonari, nama dari 3 Salsabila, nama dari Muhammad Ali. Dari kelompok kami membacakan tulisan masalah yang dibacakan oleh sendiri. Bagaimana cara membedakan simplicial clause, menguraikan sistematis simplicial clause, memeriksa bagian-bagian simplicial clause, membuktikan secara psikologis simplicial clause. Kajian rumusan masalah. Bagaimana cara membedakan simplicial clause? Adalah berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Gambar simplicial tersebut adalah simplicial katami clause. Ya, kami Kemudian makros konsep kegiatan 3. Memeriksa bagian-bagian simplicial clause, kami telah melengkapi gambar pada LKPD yaitu gambar 1 di style tangkai putih, gambar 2 sepal kelopak bunga, gambar 3 pedikel tangkai bunga, gambar 4 dasar bunga oval. Akan membuktikan secara Makroskopi ya. simplicial clause. Gambar 1 namanya simplicial cekek, gambar 2 Fase kegiatan kelima masih Ya. diskusi. Kita bedakan simplicial clause lihat pada fase 1. Uraikan sistem simplicial clause 2. Memeriksa bagian-bagian bunga secara lengkap. 3. sudah masuk diskusi kami dan kami persilakan kepada teman-teman untuk Mungkin ada dari 1-2 orang kelompok yang bisa menanggapi dari hasil pemaparan kelompok 2, silakan. Bagaimana cara pengolahan simplicial? Pengolahan simplicial yang pertama apa? Pengumpulan bahan baku. Yang pertama pengumpulan bahan baku, yang kedua sertifikasi
menjelaskan kelompok 1 dan 2. Di sini ada bunga. Di sini ada bunga ya, bagian-bagian bunga ya. Ada namanya spire atau styler, kepala putih, sepal, pedicel, ovari, ovulas, kemudian ada filamen atau pistil. Jadi di sini ada beberapa bentuk-bentuk dari bagian-bagian bunga. Ya. Kemudian ada di sini kita ingin memasangkan apa yang dipasangkan di sini tadi yang pertama katanya apa? Siapa yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, silakan. Kamila menjelaskan apa tadi yang pasangan-pasangan? Yaitu pada gambar pertama style yaitu tangkai putih. Ya. Kalau kan di sini kan? Yang pertama di sini ya? Iya. Di sini ya. Kemudian yang kedua apa? Nomor apa? Sepal atau kelompok bunga. Ya. Gambar ketiga pedikal atau tangkai bunga. Ya. Gambar keempat yaitu dasar bunga atau ovari. Gambar kelima yaitu ovules atau bakal biji. Keenam filamen atau tangkai sari. Gambar ketujuh yaitu pistil atau mahkota bunga. Gambar kedelapan serbuk sari atau anter. Gambar ke-9 yaitu kepala sari atau anter. Gambar ke-10 kepala putik atau stigma. Nah, jadi berdasarkan dari hasil penguatan ibu hari ini, saya sudah jelaskan dari rangkaian simplicia plus hari ini, kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi saya ingin memberikan kepada kalian membuat suatu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Kamila akan menyimpulkan hasil yang telah kita pelajari tadi, yaitu kami dapat mengetahui nama simplicia dari tanaman tersebut, nama lain, nama memilih, kandungan zat berkhasiat, penggunaan, pemberian, bagian tanaman, makroskopis, dan penyimpanan. Kami juga dapat mengetahui pengertian dari simplicia plus, yaitu simplicia plus adalah bagian tanaman yang berupa bunga. Memberikan dulu evaluasi, tolong diperhatikan dulu PA-nya masing-masing HP-nya. Saya akan memberikan evaluasi
Terima kasih. Semoga